Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Nita Erika Aryani selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kasus kecurangan khusus, yaitu studi kasus pada PT Perusahaan Milik Pemerintah Provinsi GXZ. Sebelumnya, kami dari kelompok 4, saya sendiri Genta Aziz Aldafi dengan rekan-rekan saya Zahra Wani, Meli Indasari, Syana Azhara, dan Halim Farisi Deasir. Kasus yang akan kami diskusikan pada kesempatan kali ini adalah kasus mengenai sebuah perusahaan milik pemerintah daerah, yaitu GXZ, yang merupakan sebuah perusahaan armada pelayaran daerah. Terdapat beberapa pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan tersebut, mulai dari pemalsuan dokumen, pemalakan, hingga kecurangan-kecurangan lainnya. Untuk permasalahan pertama akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan pertama, yaitu adakah indikasi ketidakwajaran dalam kasus tersebut? Jawabannya ada. Berdasarkan penjelasan kasus di atas, terdapat beberapa tanda-tanda yang menunjukkan adanya tindakan penipuan atau kecurangan dalam pengelolaan perusahaan milik pemerintah provinsi atau Pemprov GXZ. Untuk soal selanjutnya akan dijawab oleh rekan saya. Baik, selanjutnya untuk permasalahan yang kedua, di mana saja terdapat indikasi kecurangan pada kasus ini. Ada secara garis besar terdapat 4 bagian kecurangan. Yang pertama, kita dapat melihat dari penyimpangan pembayaran docking atau biaya perbaikan kapal. Dok Perkapalan MC telah mengeluarkan invoice docking, namun pembayaran tersebut tidak dimasukkan ke dalam rekening kas perusahaan, melainkan dimasukkan ke dalam rekening yang ilegal ataupun rekening yang tidak seharusnya. Tidak hanya itu, mereka juga memasukkan invoice serta menambah dan memotong selisihnya. Kemudian terdapat tunggakan sejumlah 234 juta per 10 Juli 2019 yang menunjukkan adanya kejanggalan dalam kasus ini. Kemudian kecurangan selanjutnya dapat kita lihat pada kebocoran atau pengendalian fee kontrak. Dijelaskan bahwa perusahaan berhak atas 10% fee kontrak tersebut. Namun, fee ini juga tidak dimasukkan ke dalam rekening kas perusahaan. Bukti pembayaran yang menunjukkan pemotongan fee 10% tidak dimasukkan ke dalam kas perusahaan GXZ. Fee seharusnya diterima sebagai pendapatan perusahaan, namun tidak tercatat pada penerimaan kas mereka. Kemudian, kecurangan selanjutnya adalah terjadinya pungutan liar oleh pengawas lapangan. Dalam hal ini adalah Bapak Budi. Mereka melakukan pungutan liar sebanyak 500.000 per trip, yang mana satu harinya itu ada 6 trip, sehingga satu harinya saja mereka bisa mendapatkan 3 juta rupiah. Jika mereka terus beroperasi selama 1 bulan, maka itu bisa mencapai 90 juta rupiah. Dan jika itu terus berlanjut selama 1 tahun, maka mereka bisa mengumpulkan pungutan liar sebesar hingga 1 miliar rupiah. Baik, kecurangan terakhir dapat kita lihat dari manipulasi bukti ataupun dokumen pembayaran. Tim pemeriksa menemukan dokumen-dokumen tertentu di ruang direktur, yang mana seharusnya dokumen ini tidak berada di ruang direktur, melainkan seharusnya berada di ruangan divisi keuangan. Tidak hanya itu, sang direktur juga tidak ada di kantor pada saat tim pemeriksaan melakukan proses pemeriksaan. Hal ini mengindikasikan bahwa mungkin saja sang direktur berusaha menghindari pemeriksaan untuk menutupi kecurangan-kecurangannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Lalu tiga itu langkah yang harus dilakukan untuk membuktikan kecurangan pada kasus tadi. Untuk membuktikan adanya kecurangan pada kasus BUMD GXZ, auditor forensik perlu mengikuti serangkaian prosedur penyelidikan yang terstruktur.
Langkah pertama adalah mengamankan seluruh dokumen dan bukti yang berkaitan dengan pembayaran biaya docking, penerimaan subsidi, serta kontrak kerja sama kapal. Semua dokumen fisik maupun digital harus disegel agar tidak terjadi perubahan atau penghilangan bukti. Selanjutnya, auditor melakukan pemeriksaan dokumen secara rinci. Ini mencakup pengecekan kesesuaian antara bukti pembayaran dari pihak Satker Perhubungan dengan pencatatan internal perusahaan, termasuk memastikan apakah biaya docking sebesar Rp234.500.000 benar-benar sudah diterima perusahaan. Auditor juga menelaah kontrak KMP tahun 2018-2019 untuk memeriksa keberadaan fee 10% yang semestinya menjadi pendapatan BUMD namun tidak tercatat. Tahap berikutnya adalah melakukan rekonsiliasi data untuk melihat perbedaan antara realisasi dana, catatan akuntansi, dan transaksi bank. Analisis jumlah perjalanan kapal juga diperlukan untuk mengungkap adanya kebocoran pendapatan akibat pungutan liar yang dilakukan oleh Bapak Budi. Proses pemeriksaan dilengkapi dengan wawancara saksi-saksi kunci seperti staf lapangan, pengawas kapal, petugas keuangan, hingga direktur utama, guna memperoleh penjelasan yang menyeluruh. Jika diperlukan, auditor dapat melakukan pemeriksaan digital terhadap log transaksi, surel, atau bukti elektronik lainnya. Konfirmasi kepada pihak eksternal seperti dok perkapalan, Satker Perhubungan, dan mitra kontrak juga diperlukan untuk memastikan kebenaran informasi. Setelah semua fakta terkumpul, auditor menyusun laporan investigasi forensik yang membuat bukti, analisis kerugian pihak terkait, serta kesimpulan mengenai unsur kecurangan. Laporan ini kemudian dapat diteruskan kepada instansi pengawasan atau penegak hukum untuk ditindaklanjuti. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya sebutkan kerugian atau potensi kerugian yang diderita BUMD dari transaksi tersebut dan siapa yang bertanggung jawab. Jadi kerugian atau potensi kerugian yang dialami BUMD adalah yang pertama terdapat tunggakan biaya docking sebesar Rp234.500.000 kepada dokter kapal MC yang merupakan salah satu bentuk potensi kerugian BUMD karena biaya ini padahal telah disubsidi oleh pemerintah namun tidak disalurkan dengan semestinya, sehingga perusahaan itu harus menanggung beban utang tersebut dan hal ini berpotensi mengganggu operasional kapal dan BUMD berjalan dengan baik. Hal lainnya yang merugikan BUMD adalah adanya pungutan liar yang dilakukan oleh Bapak Budi sebagai pengawas kapal sebesar Rp500.000 per hari. Ini menyebabkan kerugian bagi BUMD karena dana ini seharusnya bisa menjadi bagian dari pendapatan operasional perusahaan atau minimal mendukung kegiatan operasional kapal. Namun justru Bapak Budi memanfaatkan posisinya ini untuk memenuhi kepentingan pribadi. Dan hal ini menciptakan kerugian finansial yang signifikan bagi BUMD. Selanjutnya BUMD seharusnya menerima fee sebesar 10% dari nilai kontrak, namun uang tersebut tidak masuk ke kas perusahaan. Hal ini mengakibatkan kerugian langsung bagi BUMD karena pendapatan yang seharusnya diterima dan meningkatkan keuangan perusahaan ternyata hilang atau dialihkan, sehingga mengurangi cash flow dan keuntungan bagi BUMD. Kebocoran pendapatan ini menunjukkan adanya fraud berupa misappropriation of revenue, yaitu penggelapan pendapatan sebelum dicatat. Pihak yang bertanggung jawab adalah Bapak Anto sebagai Direktur Utama BUMD. Sebagai Direktur Utama, Bapak Anto harus memastikan bahwa semua operasional perusahaan berjalan sesuai prosedur, termasuk pengelolaan keuangan, pembayaran biaya operasional, dan pencegahan penyimpangan yang dapat mengganggu kelangsungan usaha dan merugikan perusahaan. Selain itu, Bapak Budi sebagai pengawas kapal juga bertanggung jawab atas kegiatan pungutan liar yang dilakukannya yang merugikan perusahaan dalam jumlah yang signifikan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan bagaimana tanggung jawab Anda jika Anda sebagai seorang auditor dalam mengungkapkan kasus ini. Yang pertama itu, sebagai auditor, langkah pertama harus memahami posisi dan kewenangan Anda. Jika Anda merupakan auditor internal, fokus tugas Anda adalah melakukan investigasi awal, pengumpulan bukti, dan menjaga independensi. Kemudian, jika terjadi
menyampaikan hasil kepada Dewan Pengawas, Komisaris, atau Inspektor Provinsi. Anda juga wajib menerapkan prosedur penyelidikan forensik dan menyerahkan temuan kepada penegak hukum bila ditemukan tanda-tanda tindak pidana. Sementara itu, auditor eksternal bertugas untuk menilai dampak temuan terhadap kewajaran laporan keuangan, merancang prosedur tambahan untuk mendapatkan bukti memadai, dan juga menentukan jenis opini audit yang tepat. Auditor eksternal tidak menggantikan tugas kepolisian, tetapi berkewajiban melaporkan indikasi fraud material kepada otoritas sesuai dengan hukum. Yang selanjutnya B menjaga independensi dan sikap profesional. Next. Dalam menangani kasus kecurangan, auditor harus tetap objektif dan tidak memihak dan menjaga skeptisisme profesionalnya. Setiap informasi harus diverifikasi secara memadai sebelum disimpulkan. Sikap independen ini penting agar proses investigasi berjalan adil, akurat, dan bebas intervensi dari pihak yang memiliki kepentingan. Selanjutnya, langkah-langkah prosedural yaitu investigasi awal dan pengumpulan bukti. Investigasi dimulai dengan penerimaan laporan dan mencatat fakta dasar seperti tanggal, identitas pelapor, dan juga bukti pendukung awal. Kemudian dilakukannya penilaian risiko untuk menilai tingkat materialitas, skala permasalahan, dan juga potensi dampaknya. Kemudian auditor mengamankan dokumen penting, baik fisik maupun elektronik, sambil menjaga alur penguasaan bukti. Kemudian ada wawancara yang dilakukan terhadap saksi-saksi kunci untuk memperkuat kronologi dan memperjelas keterlibatan pihak terkait. Setelah itu, auditor melakukan konfirmasi eksternal dengan menganalisis transaksi keuangan secara rinci, kemudian menguji efektivitas kontrol internal, dan bila diperlukan melibatkan ahli forensik untuk menelusuri aliran dana atau memulihkan data yang dihapus. Yang D, bukti yang harus dikumpulkan dan dijaga, di mana auditor perlu mengamankan dokumen-dokumen penting seperti kontrak, invoice, bukti pembayaran, buku kas, jurnal, dan rekonsiliasi bank. Selain itu, bukti fisik seperti slip trip kapal, pernyataan saksi, rekaman komunikasi, hingga dokumen hasil penggeledahan harus disimpan dengan baik. Rekaman CCTV juga menjadi bukti tambahan yang penting jika berkaitan dengan alur kegiatan atau perpindahan dana. Semua bukti ini digunakan untuk memperkuat analisis dan kesimpulan investigasi. Next. Kemudian melaporkan temuan secara resmi, di mana setelah bukti dianggap cukup, auditor wajib melaporkan hasil temuannya secara berjenjang. Laporan pertama ditujukan kepada Dewan Pengawas atau Komisaris BUMD yang berisi ringkasan penyimpangan serta rekomendasi awal. Laporan kemudian diteruskan ke Inspektorat Provinsi sebagai bagian dari pengawasan pemerintah daerah. Apabila ditemukan indikasi tindak pidana, hasil investigasi harus dilimpahkan kepada penegak hukum seperti kepolisian atau kejaksaan untuk diproses lebih lanjut. Kemudian yang F menilai dampak pada laporan keuangan. Bila auditor eksternal, Anda harus menilai apakah temuan kecurangan mempengaruhi kewajaran laporan keuangan. Jika bukti tidak memadai atau manajemen menghalangi pemeriksaan, opini audit harus dimodifikasi, mulai dari wajar dengan pengecualian hingga disclaimer of opinion, di mana penilaian ini penting untuk memastikan bahwasannya laporan keuangan tidak menyesatkan pengguna informasi. Kemudian ada yang G, memberikan rekomendasi perbaikan. Setelah kasus ditangani, auditor perlu memberikan rekomendasi agar penyimpangan tidak terulang, di mana hal ini mencakup pemisahan fungsi kerja, digitalisasi penerimaan kas, penerapan kebijakan anti pungli, dan penyediaan saluran pelaporan yang aman. Pengawasan rutin dari unit independen juga menjadi langkah penting dalam memperkuat pengendalian internal. Kemudian yang terakhir ada menyusun laporan investigasi. Tahap akhir ini adalah penyusunan laporan investigasi secara lengkap, di mana laporan harus mencakup latar belakang kasus, kronologi kejadian, bukti yang ditemukan, analisis auditor, perhitungan kerugian dan yang terlibat, dan rekomendasi tindakan. Dokumen pendukung dilampirkan untuk memperkuat validitas laporan. Laporan ini menjadi dasar bagi manajemen dan penegak hukum dalam menindaklanjuti kasus kecurangan yang ditemukan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Oke, di sini saya akan menjawab pertanyaan terakhir terkait dengan teori yang mendukung kerangka berpikir yang terkait dengan kasus ini. Nah, pada kasus ini terdapat beberapa teori yang mendukung kerangka berpikir kasus analisis, yaitu kasus penipuan yang mana bisa dijelaskan dengan beberapa teori utama. Yang pertama itu teori triangle fraud, yang dimana penipuan itu muncul karena adanya tekanan, kesempatan, dan rasionalisasi. Nah, dalam kasus ini tekanan bisa berasal dari kebutuhan finansial atau tujuan tertentu. Kesempatan muncul karena sistem pengendalian internal yang kurang memadai, dan rasionalisasi atau pembenaran terjadi ketika pelaku merasa tindakannya masuk akal karena memiliki akses kepada wewenang. Yang kedua itu teori agensi, yang mana di sini manajemen sebagai agen yang bertindak tidak selalu bekerja demi kepentingan prinsipal, yaitu yang di sini di mana prinsipalnya adalah Pemprov. Perbedaan tujuan antara kedua belah pihak bisa memicu penyalahgunaan wewenang, terutama pada posisi kepemimpinan. Yang ketiga itu ada asset misappropriation framework, yang mana penggelapan pendapatan fee dan dana subsidi, termasuk contoh pencurian aset perusahaan melalui cara seperti skimming, pencurian, atau penggunaan dana yang tidak sah. Yang terakhir itu ada teori korupsi, di mana tindakan pungutan liar yang dilakukan oleh Bapak Budi termasuk contoh abuse of power, yang sering terjadi di organisasi ketika pengawasan tidak cukup efektif. Selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Demikian penjelasan dari kami mengenai penyelesaian kasus kecurangan perusahaan perkapalan milik pemerintah GXZ. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kami cukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.